Halo sahabat Wong Jogja di Tasken, kita bertemu kembali. Kali ini saya mau bikin kue apem. Bahan-bahannya yaitu santan, kita siapkan dahulu. Lalu ada ragi yang kita kembangkan dengan air hangat dan gula pasir. Diaduk-aduk, lalu diamkan selama setengah jam. Lalu santan tadi kita rebus jangan sampai mendidih sama pandan. Setelah itu kita timbang tepung beras. Selanjutnya ada tepung terigu, tepung tapioka, ada gula pasir. Nah, ini sudah ngembang ya, ada raginya tadi. Tepungnya kita campur semua lalu diayak. Setelah terayak semua, campur dengan gula pasir. Setelah gula pasir masuk, kita masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Jangan langsung dimasukkan semua ya. Sampai adanya kalis, taruh pewangi makanan vanila. Masukkan pengembang tadi, yeastnya. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita panaskan wajannya pakai wajan teflon seperti ini yang saya punya di sini. Masukkan semua adonannya hingga sepenuhnya. Jangan lupa follow akun saya Slam Chef untuk melihat video-video masak saya selanjutnya ya. Kue apem ini dari Jogja setahu saya, mungkin kalau salah dikoreksi. Nah, setelah semua loyang terisi penuh, adonan terlihat seperti itu, ditutup sebentar, lalu kita balik agar warnanya bagus, kuning keemasan tuh coklat ya. Setelah itu pada dibalik, selang beberapa lama matang, kita angkat. Maaf jatuh. Oke, setelah semuanya terangkat, kita sajikan. Inilah kue apem bikinan Wong Jogja di Tasken. Terima kasih banyak yang sudah melihat video-video saya. Sampai berjumpa kembali. Halo sahabat Wong Jogja di Tasken, kita bertemu kembali. Kali ini saya memasak tumis bakso dengan cabai hijau merah. Saya petik dulu ya cabainya di kebun tempat rumah saya. Setelah semua cabai yang dibutuhkan dipetik, saya cuci sampai bersih. Lalu siapkan bawang bombay, kita potong slice tipis-tipis seperti ini. Lalu ada bawang putih, kita slice tipis-tipis. Setelah semua selesai dipotong, kita potong cabenya, potong tipis-tipis seperti ini ya. Jangan lupa follow akun saya di Slam Chef. Dan terima kasih yang selalu mengikuti channel saya. Lalu baksonya kita potong seperti ini. Bakso kadang bisa kita bikin tumisan seperti ini ya, nggak harus selalu pakai kuah. Kita masukkan minyak dalam panci yang sudah dipanaskan, lalu kita tumis bumbunya tadi, bawang putih, bawang bombay. Setelah layu dan harum, kita masukkan cabai hijaunya dan memasukkan semuanya. Ini jangan terlalu lama, nanti cabainya berubah warna. Setelah itu masukkan bakso tadi yang sudah diiris, campur-campur. Lalu saya pakai bumbu saus tiram ya kali ini. Tuang saus tiram,
secukupnya. Nanti dikoreksi rasanya sebelum kita angkat. Kasih lada, garam sedikit karena ini sudah baksonya udah asin, jadi jangan terlalu banyak. Setelah matang, mari kita angkat. Tinggal dimakan pakai nasi yang panas, sungguh lezat pedas. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Barangkali ada yang punya ide masak lain, tulis di kolom komentar. Barangkali saya akan memasaknya. Sampai jumpa. Halo, selamat Wong Jogja di Tasken. Kita berjumpa kembali. Kali ini saya membuat sorghum pandan coconut royal cookies. Dan yang kedua ada sorghum Java Coffee Palm Sugar Cookies. Untuk resepnya akan saya taruh di komentar ya dan deskripsi. Terima kasih banyak. Ini saya buat dari tepung sorghum, rendah kalori dan cookies sehat. Nah, lihatlah hasilnya, dan inilah sorghumnya seperti ini. Sampai ketemu kembali di channel saya berikutnya. Halo sahabat Wong Jogja di Tasken, kita berjumpa kembali. Kali ini saya memasak gulai daging sapi ala Wong Jogja di Tasken. Pertama-tama kita siapkan dagingnya ya. Kita potong seperti di video, kotak kecil-kecil ya. Dagingnya saya gunakan sekitar 500 gram. Nah, setelah kita potong, mari kita siapkan bumbunya. Ada serai, ada cabai merah, bawang bombay, potong-potongnya, lalu digiling bersama dengan bawang putih kemiri. Semuanya kita haluskan, ditambah dengan kunyit. Di sini ada daun jeruk, ada kardamon, kapulaga. Kita panaskan minyak, tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai mendidih, masukkan jahe, serai, peka, daun jeruk, daun salam, garam. Setelah semua masuk, tumis sampai matang, masukkan dagingnya. Tumis daging bersama bumbu sampai harum. Setelah itu masukkan santannya, gini. Santannya ini saya pakai santan yang ada di Tasken. Setelah itu saya tambahkan air, tunggu sampai mendidih, sampai diaduk-aduk dan sampai pecah. Inilah hasilnya, gulai daging sapi, sangat lezat, bisa dinikmati dengan nasi panas ditaburi bawang goreng. Kritik dan sarannya ditunggu ya di komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Wong Jogja di Tasken. Sampai bertemu kembali dengan video masakan lainnya. Mari makan. Prasmanan by Wong Jogja di Tasken. Ribuan kilometer dari Indonesia, ternyata rasa kampung halaman masih bisa dinikmati. Hari ini saya kembali berbagi cita rasa Nusantara di Tasken, Uzbekistan. Di atas meja prasmanan telah tersaji berbagai hidangan khas Indonesia yang dimasak dengan penuh perhatian. Mulai dari capcay yang segar dengan kuah gurih, sapi lada hitam yang harum, tumis udang yang menggugah selera,
hingga nasi putih hangat yang siap menemani setiap sajian. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya makan siang biasa, namun bagi kami, setiap menu adalah cerita tentang Indonesia. Di negeri yang jauh dari tanah air, aroma bawang putih, lada hitam, dan rempah-rempah Nusantara mampu menghadirkan rasa rindu akan rumah. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Mereka mengambil piring, memilih lauk sesuai selera, lalu menikmati hidangan dengan penuh antusias. Melihat mereka menikmati masakan Indonesia adalah kebahagiaan tersendiri. Makanan ternyata memiliki bahasa yang bisa dipahami semua orang. Tidak perlu banyak kata, cukup satu suapan, lalu senyum pun mulai terlihat. Melalui kuliner, kita memperkenalkan Indonesia dengan cara yang sederhana, hangat dan mudah diterima. Setiap hidangan membawa cerita tentang budaya, kebersamaan, dan keramahan bangsa Indonesia. Bagi saya, memasak di Tashkent bukan hanya soal menyajikan makanan. Ini adalah perjalanan memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada sahabat-sahabat dari berbagai negara. Semoga setiap orang yang mencicipinya dapat mengenal Indonesia sedikit lebih dekat. Bukan hanya dari namanya, tetapi jauh dari cita rasanya. Terima kasih kepada semua orang yang telah hadir dan menikmati hidangan ini. Semoga momen sederhana ini menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan. Saya akan terus berbagi cerita, resep, dan perjalanan kuliner Indonesia di Tashkent. Karena setiap masakan selalu punya cerita, dan cerita akan selalu membawa kita pulang ke Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo sahabat Wong Jogja di Tashkent, selamat datang kembali. Hari ini saya akan membuat roti sope awon yang lembut, empuk, dan berserat. Resep ini sangat praktis karena saya menggunakan bread maker untuk menguleni adonan, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan. Kita mulai dengan menyiapkan semua bahan. Tepung protein tinggi 500 gram, gula pasir 70 gram, susu bubuk 20 gram, ragi instan 8 gram, garam 8 gram, telur butir 1, susu cair dingin 260-280 ml, butter 60 gram, suhu ruang. Untuk isiannya saya menggunakan abon yang gurih sehingga setiap gigitannya terasa nikmat. Saya kali ini menggunakan tangzong biar roti lebih lembut 2-3 hari. Bahannya yaitu tepung protein tinggi 25 gram, susu cair 125 ml. Cara membuatnya yaitu campur tepung dan susu. Masak sambil diaduk hingga mengental seperti bubur sekitar 65 derajat Celcius. Dinginkan sampai suhu ruang, lalu kurangi tepung pada resep utama menjadi 475 gram, kurangi susu cair menjadi 160-170 ml karena sudah ada tangzong. Semua bahan dimasukkan ke dalam bread maker sesuai urutan, yaitu susu cair dingin, telur, jika memakai tangzong masukkan setelah susu dan telur, gula, tepung protein tinggi, susu bubuk, garam letakkan di salah satu sudut. Jangan bersentuhan langsung dengan ragi ya. Ragi instan di sudut yang berbeda dari garam. Butter dimasukkan setelah adonan mulai tercampur sekitar 10-15 menit pertama. Lalu saya memilih program dough. Mesin akan menguleni adonan hingga sekaligus melakukan fermentasi pertama. Cara ini sangat membantu terutama bagi yang ingin membuat roti di rumah tanpa harus menguleni dengan tangan. Setelah adonan selesai, saya mengeluarkannya lalu membagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama agar hasilnya rapi dan matang merata. Setiap adonan kemudian dipipihkan, diisi abon secukupnya lalu dibulatkan kembali. Setelah semua selesai, adonan saya susun di dalam loyang dan didiamkan lagi hingga mengembang hampir 2 kali lipat.
Sebelum dipanggang, permukaan roti saya oles dengan campuran kuning telur dan sedikit susu agar menghasilkan warna keemasan yang cantik dan mengkilat. Setelah matang, roti kemudian dipanggang di oven hingga harum memenuhi dapur. Tidak lama kemudian roti sobek abon pun matang dengan warna keemasan yang menggugah selera. Begitu keluar dari oven, permukaannya saya oles sedikit butter agar tetap lembut dan aromanya semakin harum. Sekarang saat yang paling ditunggu. Lihat tekstur rotinya yang lembut, seratnya halus, dan ketika dirobek terasa sangat empuk. Di dalam terdapat isian abon yang gurih, membuat setiap gigitan semakin nikmat. Roti ini sangat cocok dinikmati sebagai camilan bekal atau sajian untuk keluarga. Dengan bantuan bread maker membuat roti yang lembut ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa beri tanda suka, tinggalkan komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo sahabat Wong Jogja di Tashkent. Hari ini saya akan membuat satu hidangan spesial yang memadukan dua budaya kuliner. Lafaz khas Uzbekistan dipertemukan dengan rendang khas Indonesia, menghasilkan sebuah perpaduan rasa unik dan menggugah selera. Langkah pertama adalah menyiapkan rendang yang telah dimasak hingga empuk. Daging kemudian disuwir agar lebih mudah dipadukan dengan bahan lainnya, namun tetap mempertahankan cita rasa rempah yang kaya. Selanjutnya saya membuat saus yang lembut dan creamy. Saus ini akan menjadi penyeimbang rasa rendang yang kaya bumbu, sehingga setiap gigitan terasa lebih harmonis. Agar lebih segar dan renyah, saya menyiapkan irisan mentimun dan selada. Sayuran ini memberikan tekstur yang ringan sekaligus membuat isian makin lengkap. Lembaran lafaz kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu, saus dioleskan secara merata sebagai lapisan pertama. Di atasnya ditambahkan selada mentimun pun segar serta suiran rendang yang harum dan kaya rempah. Perpaduan warna dan aromanya sudah menggoda bahkan sebelum dibungkus. Semua bahan kemudian dilipat dan digulung dengan rapi hingga membentuk lafaz yang padat dan siap dipanggang. Proses berikutnya adalah memanggang lafaz di atas pan hingga permukaannya berubah menjadi kecoklatan. Bagian luar menjadi renyah, sementara bagian dalam tetap lembut dengan isian yang kaya rasa. Dan inilah hasil akhirnya, lafaz rendang dengan kulit yang tipis dan sedikit renyah, dipadukan dengan rendang yang gurih, saus yang creamy, serta sayuran yang segar. Inilah salah satu contoh bagaimana kuliner dapat menyatukan budaya. Lafaz dari Uzbekistan bertemu rendang dari Indonesia, menciptakan hidangan baru yang sederhana tetapi penuh cita rasa. Selamat mencoba dan sampai jumpa di kreasi kuliner berikutnya. Jangan lupa subscribe dan follow akun Slam Chef. Sampai bertemu dengan video-video masak selanjutnya. Ayam betutu so sweet dari Tashkent untuk Indonesia. Di Tashkent, ribuan kilometer dari Indonesia, kerinduan pada cita rasa Nusantara selalu menemukan jalannya. Hari ini saya akan memasak salah satu hidangan legendaris Indonesia, yaitu ayam betutu dengan sentuhan teknik modern so sweet. Perjalanan rasa selalu dimulai dari bahan-bahan terbaik: bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kunyit, lengkuas, serai, dan rempah-rempah pilihan. Setiap bahan memiliki peran penting dalam membangun aroma dan cita rasa yang khas. Semua bumbu dihaluskan hingga menjadi bumbu dasar yang kaya warna dan aroma. Saat rempah-rempah mulai menyatu, harum khas masakan Indonesia langsung memenuhi dapur di Tashkent. Bumbu kemudian dilumurkan ke seluruh bagian ayam, bukan hanya di permukaannya tetapi juga hingga ke bagian dalam, agar setiap gigitan menghadirkan rasa yang utuh. Setelah dibumbui, ayam dibungkus dengan foil. Saya lapisi daun bambu lalu dimasukkan ke dalam kantong vakum. Vakum hingga seluruh udara keluar. Setelah itu siapkan saus sweet dengan pengaturan suhu 74 derajat Celcius selama 4 jam.
Proses perlahan ini menjaga kelembutan daging sekaligus memberi waktu bagi bumbu untuk meresap sempurna. 4 jam kemudian hasilnya benar-benar memuaskan. Daging ayam begitu lembut, juicy dan kaya akan aroma rempah. Tradisi dan teknologi berpadu dalam satu hidangan. Saya percaya makanan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang cerita, budaya, dan cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya. Masukin konten saya nih. Masukin. Halo sahabat Wong Jogja di Tasken. Hari ini saya akan masak tumis sayuran dengan daging kepiting dari Skopje, Makedonia Utara. Setelah menikmati suasana kota yang indah, saya akan memasak menu siap dan sederhana, segar dan tentunya lezat. Bahan yang saya gunakan sangat sederhana. Ada paprika warna-warni, bawang bombay, bawang putih, daging kepiting, brokoli, zucchini, wortel, dan jamur. Pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Setelah itu masukkan paprika dan daging kepiting, lalu aduk hingga semua aroma menyatu. Selanjutnya tambahkan brokoli, zucchini, jamur, dan wortel. Bumbui dengan saus tiram, kecap asin, lada, garam. Masak sebentar agar sayuran tetap renyah dan nutrisinya tetap terjaga. Dan inilah hasil akhirnya, tumis sayur dengan daging kepiting yang ringan, sehat, penuh warna, dan pastinya nikmat. Cocok untuk makan siang maupun makan malam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Slam Chef untuk mengikuti perjalanan dan resep-resep saya dari berbagai negara. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan sukses semuanya. Halo sahabat Wong Jogja di Tasken, kita berjumpa kembali. Kali ini saya mau bikin cilok karena kangen makanan Indonesia yaitu cilok. Maka saya kali ini bikin video untuk membuat cilok. Untuk isiannya saya pakai daging sapi cincang ya. Kita tumis dulu. Daging sapi cincang pakai bawang bombay, bawang putih. Lalu kita tambahkan saus tiram dan kecap asin. Karena sudah asin maka tidak saya kasih garam. Untuk bikin adonannya nih, kita siapkan tadi kaldu panas ya, kita tuang dalam tepung terigu. Setelah itu tuang semuanya. Setelah itu kita masukkan tepung tapioka. Kali ini saya membuat adonan tapioka 1 kilo dan pakai tepung terigu 300 gram. Aduk-aduk sampai tercampur rata seperti itu, jangan sampai kalis nanti soalnya keras. Setelah itu kita bikin bulat-bulat, lalu masukkan isian daging tadi cincang sedikit saja karena hanya untuk rasa ya. Nah, setelah itu kita tutup lagi, kita bulat-bulat lagi sampai bulat sempurna. Setelah semua adonan jadi dibulat-bulatkan, kita panaskan air, rebus. Mendidihnya jangan sampai bubuk-bubuk ya, biasa seperti ini karena nanti pecah kalau terlalu mendidih. Nah, itu kita angkat, lalu masukkan ke dalam air hangat yang dikasih minyak biar tidak lengket nantinya. Setelah itu sajikan cilok dengan bumbu kacang.
Bumbu kacang akan saya bagikan di resep selanjutnya. Tolong komen dan sarannya di YouTube Slam Chef. Terima kasih banyak.